Kita akan mulai pelajaran kita pada minggu ketiga ini dengan pertama-tama melihat kepada kata-kata Kristus sendiri. Di sini dia sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi dan sedang meneguhkan klaim yang dia buat dan yang telah dibantah oleh orang-orang Yahudi bahwa dia adalah putra Allah. Untuk mendukung klaimnya, Kristus mengutip dari kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama yang dia sebut dengan kata Torahmu. Inilah yang dia katakan. Yesus menjawab mereka, "Tidakkah ada tertulis di dalam Torah kalian bahwa Aku berfirman, kalian adalah Elohim? Jika Dia berfirman, mereka Elohim, kepada siapa firman Allah ada, dan kitab suci tidak dapat dibatalkan? Kalian berkata tentang Dia yang Bapa kuduskan dan utus ke dalam dunia, bahwa engkau menghujat karena Aku berkata, Aku adalah putra Allah." Yohanes 10 ayat 34-36. Dalam jawaban ini, Yesus menggunakan dua gelar yang sejak saat itu lebih sering dipakai oleh para pengikutnya untuk menyebut Alkitab. Gelar pertama adalah firman Allah. Yang kedua adalah kitab suci. Akan bermanfaat jika kita mempertimbangkan apa yang diberitahukan kepada kita oleh masing-masing dari dua gelar utama ini tentang sifat Alkitab. Ketika Yesus menyebut Alkitab sebagai firman Allah, dia menunjukkan bahwa kebenaran-kebenaran yang disingkapkan di dalamnya tidak berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Meskipun banyak orang telah digunakan dalam berbagai cara untuk membuat Alkitab tersedia bagi dunia, mereka semua hanyalah instrumen-instrumen atau saluran-saluran. Pesan atau pewahyuan Alkitab sama sekali tidak berasal dari manusia, tetapi selalu dan hanya berasal dari Allah sendiri. Di sisi lain, ketika Yesus menggunakan gelar kedua, kitab suci, dia menunjukkan batasan yang ditetapkan secara ilahi dalam Alkitab. Frase kitab suci secara harafiah berarti apa yang tertulis. Alkitab tidak memuat seluruh pengetahuan atau tujuan Tuhan yang Maha Kuasa dalam setiap aspek atau detail-detailnya. Ia bahkan tidak memuat seluruh pesan-pesan yang diinspirasi secara ilahi yang pernah Tuhan berikan melalui instrumen-instrumen manusia. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Alkitab sendiri di banyak tempat merujuk kepada perkataan-perkataan para nabi yang kata-katanya tidak dicatat dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Alkitab, meskipun sepenuhnya benar dan berotoritas,
juga sangat selektif. Pesannya ditujukan terutama untuk umat manusia. Hal ini diungkapkan dalam kata-kata yang dapat dipahami manusia. Tema dan tujuan utamanya adalah keselamatan spiritual manusia. Ia utamanya menyingkapkan sifat dan konsekuensi-konsekuensi dosa dan jalan pembebasan dari dosa dan konsekuensi-konsekuensinya melalui iman di dalam Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Alkitab, firman-Mu yang hidup, berkilauan dan menyegarkan selamanya, telah datang untuk tinggal di dalam diriku melalui Roh Kudus-Mu. Demikianlah firman-Mu adalah sumber kuasa yang terus-menerus tinggal di dalamku, ada bersamaku, dan pergi bersama-sama aku di sepanjang perjalanan hidupku. Terima kasih telah mengizinkan aku untuk selalu menghargai kata-kata-Mu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni
Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.